Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Suara Mistis. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membawakan cerita-cerita misteri. Pada kali ini saya akan membawakan cerita misteri yang berjudul Digilir Dukun dan Mertua di Malam Pertama Pernikahan. Aku dijadikan tumbal pesugihan. Namun sebelum kita masuk ke alur ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel Suara Mistis, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, like dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari kami. Nah, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Ini dia Suara Mistis. Salimah, gadis 25 tahun yang menikah dengan Basir, tidak pernah membayangkan bahwa malam pertamanya akan menjadi awal dari neraka. Alih-alih merasakan cinta seorang suami, ia dipaksa masuk ke dalam ritual pesugihan keluarga. Digilir oleh Basir, ayah mertuanya Rozak, dan seorang dukun bernama Bahar. Trauma dan gairah gelap bercampur, meninggalkan luka batin yang tak bisa disembuhkan. Seiring waktu, perhatian suami yang dingin mendorongnya lebih jauh ke pelukan Rozak. Hubungan terlarang berkembang menjadi obsesi, lalu berubah menjadi dendam ketika Salimah mengetahui bahwa dirinya hanyalah tumbal. Pesugihan keluarga membawa darah, erotika gelap dan kutukan. Akhirnya, Salimah memilih jalan yang sama, tubuhnya, cintanya, dan dendamnya jadi pemantik teror yang menelan seluruh keluarga. Aku Salimah, duduk di tepi ranjang berspray putih yang belum kusut. Di luar, derit bambu pagar belakang seperti orang menahan tawa. Dari celah jendela, lampu jalan menorehkan cahaya kuning pucat yang pecah di kaca, membentuk garis tak rata yang menyorot wajahku sendiri di cermin. Mata sembab, bibir pecah, sisa rias pengantin yang belum sempat kubersihkan. Di ruang tengah, gelas-gelas bekas tamu masih beraroma sirup. Perayaan baru saja selesai. Malam pertama, kata orang-orang dengan suara bercanda, sambil mengedip nakal, menganggap semua ini meriah dan suci. Tidak ada yang tahu bahwa dingin yang menggeliat dari lantai rumah ini lain macam. Dingin yang seperti mengendus kulit dan menunggu. Pintu kamar membuka. Basir, suamiku, berdiri dengan kemeja putih yang kancingnya tak rapi. Wajahnya tampan dengan cara yang tenang. Tapi malam ini matanya tidak menatapku lama. Ia menghela nafas, seakan sudah lelah sebelum apapun yang terjadi. Di belakangnya, langkah lain mendekat. Langkah yang kukenal sejak lamaran. Pelan, hati-hati, tapi selalu terlalu dekat. Rozak, ya, ayahnya, ayah mertuaku, dengan sarung bergaris, baju koko yang disetrika rapi, wangi minyak kayu putih dan tembakau. Ayah, nanti saja biar kami. Basir menoleh. Sebentar, suara Rozak halus, seperti orang tua yang mengatur lampu meja. Banyak yang ingin kita selesaikan malam ini, agar rezeki menembus batas. Aku memandang jam dinding, jarumnya tersendat seperti menolak bergerak. Di halaman ada orang lain. Aku mendengarnya sejak tadi, samar, berdehem dan batuk kecil. Ketika pintu kembali berderit, seorang lelaki kurus dengan mata tajam muncul membawa kotak kayu. Jubahnya sederhana, tapi cara ia memelototi ruangan membuat udara menyusut. Bahar, nama yang disebut lirih oleh para tetangga ketika membahas orang yang bisa melipat uang. Assalamualaikum. Ia tersenyum tipis. Malam baik, waktu baik, darah baik. Aku merinding. Basir, ini apa?
Cuma doa, sahut Rozak cepat, agar rumah tangga kalian selamat, agar Basir naik posisi, agar kau kuat Salimah. Tak ada yang perlu ditakuti, tenang saja. Bahar membuka kotaknya. Di dalamnya, botol kecil berisi cairan gelap, beberapa benang merah, paku mungil, dan seikat daun yang mengeluarkan bau anyir. Ia menyusun benda-benda itu di atas meja rias, sangat rapi, seperti mengatur bidak yang sudah menandai jalannya. Lalu ia menaruh 3 batang lilin hitam di lantai, mengitariku. Api menyala, nyala pertama selalu kecil, tetapi cepat menjadi lidah yang menghisap oksigen. Ini malam pertama, ucap Bahar menghadapku. Malam yang menentukan apakah kau akan jadi pintu rezeki atau tembok. Aku bergeser ke belakang, punggungku menyentuh dinding. Aku tidak mau. Rozak tersenyum menghibur, seolah membujuk anak kecil minum obat. Tidak ada yang melukai kamu, nak. Ini cuma syarat. Habis ini semua mudah. Basir kerja naik gaji, kamu cepat dapat anak. Apa hubungannya aku dengan uang kalian? Suaraku serak. Basir menahan pandang, seakan mencari kalimat yang tak menyakiti siapapun, termasuk dirinya. Mas, sudah, jalani saja, biar ayah yang urus. Aku bukan barang, Mas. Bahar tertawa kecil, bukan tawa, lebih seperti tarikan napas yang berbunyi. Tak ada barang di sini, ada tubuh, ada niat, dan ada janji. Ia meraba botol kecil itu, dan ada tumbal. Kata itu jatuh seperti batu ke perutku. Ayah, Basir memprotes pelan, namun lirihnya tenggelam oleh suara lilin berdesis. Jangan keras-keras. Rozak menatap Basir, lalu aku, matanya penuh rasa yang tak bisa ku terjemahkan. Sayang atau lapar? Kau pernah cerita ke ayah, mah, bahwa Basir sering pulang malam kan? Kau takut sendiri. Ayah cuma mau jaga kamu, jaga keluarga ini. Aku menelan ludah. Menjaga? Ya. Rozak bergeser setapak, memasang diri di antara aku dan pintu, dengan cara yang tidak semua orang mengerti. Bahar mulai membacakan sesuatu, bukan bahasa yang kita pakai sehari-hari. Kata-katanya bergetar, rendah dan semakin cepat, seperti hanya udara malam yang masuk lewat kisi jendela. Doa itu merayap, mencari tempat berdiam. Ia mengikat benang merah di pergelangan tangan Basir, lalu di tanganku, lalu di tangan Rozak. 3 simpul 1 lingkar. Mulai, katanya. Aku berdiri. Tidak, aku tidak mau. Rozak mengangkat telapak tangan. Ma, aku tidak mau, Mas. Basir menutup mata sejenak, menggenggam simpul benang di tangannya. Sebentar saja. Sebentar, kata yang bisa berarti selamanya. Bahar meraih botol, meneteskan cairan gelap ke lantai, ke lilin dan ke udara. Baunya menusuk. Malam harus disatukan, ucapnya. Kalian bertiga harus jadi selang. Rezeki lewat ke rumah ini tidak bisa cuma dari 1 orang. Perempuan adalah mulut sumur. Jika sumur ditutup sendiri, airnya akan menjadi pahit. Aku memukul tanganku sendiri, berusaha melepaskan benang. Lepas ini. Rozak menenangkanku. Sakit kalau digesek. Jangan sentuh aku. Ketika aku pedulikan rasa perih di kulit, benang itu justru serasa menebal. Bahar mendekat. Diam, katanya tanpa marah. Kalau tidak, benang akan makan isimu. Bahar. Basir berkata, suaranya retak. Tidak usah terlalu keras. Aku tidak keras. Ia menatap Basir, menatap Rozak, lalu menatap aku. Kau, perempuan, harus membuka pintu. Ia menyentuh lantai,
mengusap cairan gelap itu sampai memuai jadi garis. Ini batas. Begitu kau melewatinya, rezeki akan segera menetes. Aku mundur. Batas itu bukan sekadar garis, melainkan ketakutan yang tubuhku dulu tidak kenal. Ada dorongan untuk berteriak sekencang mungkin, memanggil siapapun di luar sana agar datang dan membatalkan segala ini. Tapi aku tahu, tidak ada yang datang. Malam selalu tutup telinga saat orang lain memilih menutup mata. Rozak membelai udara di depanku. Gerak halus, bukan menyentuh, namun cukup untuk membuat kulitku menyusun ingatan. Ingatan tentang tatapannya ketika aku menyiapkan kopi sore, tentang suaranya saat menanyakan apakah aku sudah makan, tentang senyum kecilnya ketika membawakan buah ke dapur. Semuanya tampak wajar, sampai tidak lagi wajar. "Ma," katanya lembut, "ini demi kamu juga, demi kita. Ayah tidak akan biarkan kamu sendirian lagi." "Jangan panggil aku Ma." Aku menggigit bibir, merasakan asin darah. "Kau mertuaku." Bahar memejamkan mata dan melanjutkan bacaan. Nyala lilin miring, menguning, lalu menetap. Di dinding, bayangan kami bertiga seperti gambar yang pernah kulihat di kabut. Satu tubuh, tiga kepala. Basir menghampiri, tangannya gemetar. "Aku janji ini terakhir." "Kau berjanji hal yang kau sendiri tidak pahami," kataku. "Kau anak lelaki yang meminjam punggung ayah sendiri untuk jadi lelaki." Ia mundur setapak, menelan kata-kata yang tidak punya tempat di mulutnya. "Maaf." "Jangan minta maaf padaku." Aku menatap Bahar. "Batalkan." "Tidak bisa." Bahar membuka mata. Benang sudah terikat. Malam sudah dibayar tamu. Ia menunduk, menjilat jarinya dengan kebiasaan aneh yang membuatku ingin muntah. "Kalau kau menolak, yang lahir bukan rezeki, tapi lubang." "Lubang?" "Lubang nasib." Ia tersenyum. "Lubang di mana kalian akan terjatuh satu persatu." Kupikirkan ibu dan adik perempuanku yang tidur di rumah kami yang sederhana. Jaraknya 2 kecamatan dari sini. Kupikirkan bagaimana mereka akan memandangku jika tahu aku berdiri di sini, di dalam rumah yang seharusnya suci, dengan benang di pergelangan yang tidak bisa kuputuskan sendirian. Rasa mualku naik, mendesak ke kerongkongan. "Basir, kalau kau mencintaiku, bawa aku keluar," kataku lirih. Ia memejamkan mata. Aku mencintaimu. Buktikan." Di wajahnya ada sesuatu yang menyerah. Aku tidak bisa menentang ayah." Itu saja, kalimat yang melemparku ke ruang yang lebih dingin. Rozak menarik napas panjang, seperti menampung wangi yang ia suka. "Sudah, Bahar." "Ada syarat," jawab Bahar. "Kalian harus ikut masuk. Kalian harus jadi saksi." Aku tahu apa arti ikut masuk dan saksi. Bahkan tanpa kata itu dilanjutkan, Bahar meraih kain hitam dari dalam kotak. Diberikannya padaku. "Tutup kepalamu, jangan lihat ke belakang." Aku tidak mengambil kain itu. Rozak yang mengambil. Ia mendekat dan menutupnya kain itu ke kepalaku sendiri. Gelap mendadak turun dan pekat. Aku bisa merasakan napasnya di dekat telingaku. Hangat dan tak asing. Aku mendorong dada siapapun yang ada di depan, tetapi dengan lain menangkap pergelangan tanganku, mengarahkan dan mengikat. Lepaskan!" teriakku. "Diam!" Suara Bahar kini seperti dari perut lantai. "Kalau kau teriak lagi, lilin padam dan kita semua habis." Aku menggigil. "Padamkan saja." "Jangan," kata Rozak cepat. "Jangan, Nak." Kepalaku menunduk. Kain menyentuh pipi. Hidungku menangkap bau minyak, keringat, dan sisa dupa yang menyelinap dari ruang tengah.
Aku mencoba menghitung napas. 1, 2, 3. Tapi di antara hitungan, ada tangan yang memaksa dan kata-kata yang kutelan agar tidak berubah jadi jeritan. Ada nada perintah, ada bujukan, nada doa yang dicampur dalam satu panci pekat. Dunia menyusut jadi kasur di bawah punggungku, jadi benang di pergelangan, jadi kain hitam yang merebut cahaya. Aku tidak akan menceritakan apa yang terjadi satu persatu. Tidak ada gunanya. Yang penting adalah setelahnya. Ketika kain dilepas, aku tidak segera membuka mata. Udara di kamar berat seperti demam. Lilin masih menyala, tapi lebih pendek, dan cahayanya bergoyang di tepi pemandangan yang tidak ingin kulihat. Suara Bahar merendah, puas, menggumam sesuatu tentang pintu sudah dibuka, dan air sudah mengalir. "Ayah, sudah," ucap Basir parau. "Sudah nak," kata Rozak. Suaranya bergetar tipis, entah karena haru atau lapar yang telah ditenangkan. Bahar membereskan alat-alatnya. "Besok pagi, buang ini ke parit di belakang. Jangan menoleh. 3 hari jangan bersuara keras. 7 malam jangan menolak tidur." Ia menatapku. "Kau juga. Jangan minum air dari gelas yang pecah." Aku merapakkan spray ke tubuhku. Tanganku gemetar. Kulitku serasa bukan milikku. Aku ingin menyebut diriku sendiri agar tubuh ini kembali. "Salimah, aku Salimah. Aku bukan pintu. Aku bukan sumur. Aku adalah manusia." "Basir, pergilah." Suaraku tipis. Ia memandangku, bibirnya bergerak, tapi tak ada kata yang keluar. Lalu ia memang pergi, berdiri, menunduk sebentar, dan menghilang di balik pintu. Tinggal aku, Rozak, dan Bahar. Bahar menatap Rozak. Sejenak ada persetujuan yang melintas. "Jaga," katanya. "Jangan biarkan dia sendirian." "Aku tidak mau. Aku ingin sendiri," ujarku. "Kau tidak boleh sendiri malam ini," kata Rozak pelan. "Kenapa?" "Karena pintu baru saja dibuka." Bahar mengambil kotaknya, meniup sisa debu di permukaan meja rias, lalu melangkah ke ambang. Sebelum pergi, ia menoleh padaku. "Dengar tidak?" "Apa?" "Air rezeki," katanya, lalu pergi. Pintu menutup, suara kunci tidak terdengar, tapi aku tahu ada terkunci di sesuatu yang tidak bisa dibuka dari dalam. Rozak duduk di kursi dekat ranjang. Ia tidak menyentuhku. Ia hanya memandangi ujung spray yang kupeluk sampai buku-bukuku memutih. Maaf, katanya lirih. Aku tidak menjawab. Di luar, angin menabrak dahan belimbing, menimbulkan suara ketukan panjang di dinding. Lilin yang paling dekat denganku mengeluarkan suara kecil. Lalu api bergoyang. "Aku ingin mandi," kataku. "Besok pagi saja." Bahar bilang jangan. "Aku ingin mandi." Ia terdiam. "Besok." Aku memandang kursi tempatnya duduk. Wajahnya menua beberapa tahun dalam hitungan menit. Ada rasa iba yang kubenci muncul di sela muakku. Lalu rasa itu pudar, digantikan oleh sesuatu yang belum kukenal. Ruang kosong yang luas dan dingin. Tempat apapun bisa tumbuh, termasuk dendam. "Tidurlah," ujar Rozak. "Ayah di sini." Aku memalingkan muka. "Jangan panggil aku Ma." Ia terdiam lama sekali. "Baik." Satu lilin padam. Ruangan kehilangan sepotong cahaya, dan bayangan di dinding berubah bentuk, seperti ada yang menunduk di belakangku, seperti ada yang berdiri di sisi ranjang menunggu giliran. Aku menarik napas. "Rozak," panggilku untuk pertama kalinya tanpa menyebut ayah.
Besok kau pergi kemana? Ke pasar, beli beras. Lalu, ke bank ada urusan. Uang dari mana? Ia tidak menjawab. Lilin kedua padam. Tinggal satu yang tersisa, meneteskan cairan ke lantai seperti jarum jam yang kehilangan tugas. Aku ingin pulang ke rumah ibu, kataku akhirnya. Jangan sekarang. Kenapa? Karena kamu baru saja jadi bagian dari rumah ini seutuhnya, jawabnya. Aku menutup mata. Kalimat itu menempel di langit-langit mulutku seperti luka yang belum kering. Kulitku masih bergetar kecil, residu dari sesuatu yang dipaksakan, sesuatu yang ingin ditolak tapi tidak lagi punya ruang untuk berlari. Kalau aku tidak mau, tanyaku. Kamu akan tetap di sini, ucapnya nyaris tak terdengar. Lilin terakhir bergoyang. Angin lewat celah jendela, membawa dingin yang menembus tulang. Aku mengeratkan spray. Air mata menetes satu-satu tanpa suara. Tidak ada tangis meledak, tidak ada jeritan, hanya tubuh yang tahu ini baru saja dijadikan sesuatu selain dirinya sendiri. Di dinding, bayangan terakhir berkedip, lalu hilang bersama nyala. Lilin ketiga padam, gelap menutup kamar seperti kelopak mata raksasa. Aku terduduk, berselimut spray kusut, menahan napas agar tidak pecah. Sementara di suatu tempat dalam diriku ada pintu yang digedor-gedor dari dalam. Aku menangis diam-diam, dan malam seperti biasa pura-pura tidak mendengar. Pagi setelah malam itu aku berdiri di dapur menatap panci kosong. Tangan gemetar ketika hendak menuang air. Suara sendok beradu dengan gelas membuat jantungku berdebar seperti ada yang mengetuk dari dalam tubuhku. Basir duduk di kursi ruang tamu. Kemejanya sudah rapi. Wajahnya segar seolah malam tadi hanya mimpi burukku sendiri. Ia meraih kunci motor dan telepon genggamnya. Aku berangkat kerja dulu, Mah, katanya, menekankan panggilan yang entah kenapa kini terdengar hina. Aku menoleh sebentar, mencoba mencari tatapan yang peduli, sekadar pengakuan bahwa ada yang salah dengan semua ini. Kamu gak sarapan dulu? Nanti aja di pabrik, sama teman-teman, jawabnya datar. Ia menaruh uang kertas di meja, seolah menutup pembicaraan. Basir, suaraku nyaris pecah. Kamu gak mau ngomongin yang tadi malam? Ia berhenti sebentar di pintu, lalu menoleh sekilas. Matanya kosong. Sudah berlalu, jangan dipikirin. Sudah berlalu? Kamu kira aku lupa begitu saja? Basir menarik napas berat, lalu tersenyum hambar. Aku kerja dulu, Mah, jangan aneh-aneh. Lalu ia pergi. Pintu tertutup, suara mesin motor meninggalkan halaman, dan aku jatuh terduduk di kursi, menahan air mata yang memaksa keluar. Hari-hari setelahnya aku belajar cara baru untuk hidup, menyembunyikan luka dan menyembunyikan tatapan takut, menyembunyikan bau kemenyan yang masih menempel di rambutku. Di depan tetangga aku tersenyum, menjawab basa-basi mereka tentang bagaimana rasanya jadi pengantin baru. Dengan anggukan, mereka tidak tahu malam pertamaku lebih mirip hukuman. Rozak sering muncul di dapur, tidak pernah sekaligus, tetapi dengan alasan sederhana. Kadang hanya untuk mengambil korek api, kadang untuk mengecek beras. Tapi setiap kali ia lewat, matanya berhenti padaku terlalu lama. Salimah sudah makan? Tanyanya suatu sore, ketika aku tengah mengupas bawang. Aku hanya mengangguk. Ia mendekat, berdiri terlalu dekat hingga bau minyak kayu putihnya menusuk hidungku. Kamu jangan murung begitu. Ayah ngerti kamu kaget, tapi nanti juga bakal terbiasa. Aku menatapnya. Terbiasa dengan apa?
dengan dipaksa. Rozak tersenyum kecil. Kamu pikir ayah tega? Semua ini demi kebaikan kalian, demi keluarga kita, demi kamu juga. Jangan bilang demi aku. Aku tidak minta apa-apa, kataku dingin. Ia tidak marah. Ia malah mengelurkan tangan, menyentuh bahuku ringan, seolah menenangkan. Tapi justru dari sentuhan itulah aku tahu niatnya tidak pernah murni. Basir semakin jarang pulang. Katanya lembur, katanya nongkrong. Setiap kali pulang pun matanya lelah, tubuhnya bau rokok dan keringat. Aku menyiapkan makan, ia hanya menyentuh sedikit lalu tidur. Tidak pernah ada percakapan panjang lagi. Aku pernah mencoba membicarakan perasaanku. Basir, kamu sadar nggak? Aku sendirian di rumah. Kamu nggak pernah tanya aku bagaimana. Ia mengusap wajah setengah jengkel. Aku kerja buat siapa kalau bukan buat kamu? Jangan untuk terus, aku capek. Capek? Aku lebih capek, Basir. Aku menanggung semuanya sendirian. Ia diam lalu berbisik. Tidur saja, besok masih pagi. Aku menatap punggungnya lama sekali malam itu, sadar bahwa jarak di antara kami lebih besar daripada jarak kemanapun ia pergi. Rozak semakin sering membantu, menawarkan diri mengantar belanja, menanyakan kabar. Pernah sekali ketika aku membawa cucian ke belakang, ia ikut berdiri di dekat sumur. Airnya keruh ya, katanya. Aku mengangguk, berusaha menjaga jarak. Tapi kamu tetap cantik, bahkan lebih cantik dari kemarin. Aku menoleh tajam. Jangan bicara begitu. Ia tertawa lirih. Kenapa? Salah kalau ayah bilang kamu cantik. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat. Hanya tangan yang kugenggam erat di ujung kain agar tidak gemetar. Malam itu, ketika aku baru saja memadamkan lampu kamar, pintu diketuk 3 kali. Aku tahu siapa belum cek-cek. Aku tahu siapa sebelum membuka. Rozak berdiri di sana, membawa mangkuk kecil berisi air. Ini buatmu, Bahar yang suruh. Katanya kamu harus minum biar gak mimpi buruk. Aku menatap mangkuk itu. Aku gak mau. Jangan menolak. Matanya menajam. Kamu lupa siapa yang sudah buka pintu buat rezeki keluarga ini. Kamu bagian dari itu. Kalau kamu melawan, semuanya bisa runtuh. Aku mundur selangkah. Pergi dari sini. Rozak tidak bergerak. Ia hanya menaruh mangkuk itu di meja, lalu melangkah pergi. Kalau tidak mau minum, nanti mimpi datang sendiri. Keesokan harinya Bahar benar-benar datang. Ia duduk di ruang tamu. Wajahnya tetap datar. Basir sudah berangkat bekerja, meninggalkanku sendirian menghadapi mereka. Bagaimana? Tanyanya pada Rozak. Perempuan itu sudah jinak apa belum? Aku mendengarnya begitu jelas. Belum sepenuhnya, jawab Rozak. Tapi dia mulai mengerti. Bahar menoleh padaku, tatapannya tajam. Kamu tahu kan, ritual tidak berhenti di malam itu saja. Ini baru awal. Kalau kau menolak, semuanya akan celaka, termasuk kamu sendiri. Aku mengepalkan tangan. Aku tidak takut pada kalian. Bahar tersenyum miring. Kamu boleh berkata begitu, tapi tubuhmu tahu siapa yang berkuasa. Aku ingin menampar wajah mereka, tapi kakiku terpaku di lantai. Ada sesuatu dari tatapannya yang membuatku merasa telanjang meski aku masih berpakaian lengkap. Malam harinya aku tidak bisa tidur. Aku rebah menatap langit-langit yang retak. Lilin-lilin tak pernah dipakai ritual seakan masih menyisakan bau. Basir tidak ada di sisi. Hanya kesunyian yang merayap seperti ular. Aku akhirnya terlelap dalam kegelisahan. Dan aku bermimpi. Dalam mimpi itu, tubuhku telentang di lantai yang dipenuhi darah ayam,
Cairannya lengket, hangat, menetes ke leher dan dadaku. Aku berusaha bangun, tapi tidak bisa. Dari arah belakang, tangan kasar membelai punggungku. Aku menoleh dan melihat wajah Rozak. Ia tersenyum, bibirnya merah oleh darah. Aku teriak, tapi suaraku tidak keluar. Saat aku terbangun, tubuhku basah oleh keringat. Napasku memburu, dan di ujung ranjang aku melihat bayang-bayang samar seperti seseorang duduk di sana dan mengawasi. Aku menutup wajah dengan selimut. Untuk pertama kali aku berdoa agar pagi datang lebih cepat. Aku mulai menghitung hari bukan dari pagi ke pagi, tetapi dari detik ke detik antara bunyi sandal, Basir menjauh dan pintu depan tertutup. Di sela jarak itu, kesunyian mengembang seperti jamur, menebarkan bau lembab yang tak kelihatan. Aku berjalan dari dapur ke ruang tamu, dari ruang tamu ke kamar, lalu kembali ke dapur, hanya untuk memastikan aku masih ada di dalam tubuhku sendiri. Terkadang aku menyalakan radio pelan, sekadar suara manusia yang menuntut apapun, lalu mematikannya lagi karena setiap lirik terasa seperti ejekan. Basir pulang makin larut. Saat datang, ia meletakkan helm, menaruh telepon genggam, mandi sebentar, lalu tidur. Bila aku bertanya, jawabannya pendek, tipis, dan menguap di udara. "Kamu lembur?" "Iya." "Sama siapa?" "Anak-anak pabrik." "Kamu gak mau cerita?" "Aku capek, aku mau tidur." Kalimat terakhir itu menjadi pagar. Di belakangnya aku bukan istri. Aku cuma penerima kabar yang tidak boleh bertanya lebih jauh. Aku tahu hidup rumah tangga butuh ruang untuk lelah. Tapi malam-malam kami bukan lelah. Ia kosong, hampa yang memantul. Di tengah ruang kosong itulah Rozak mengisi. Ia datang tidak terburu-buru, mengetuk pintu dapur, menyodorkan buah, menanyakan kabar, mengomentari hujan. Gerakannya lembut, cermat, seolah telah mempelajari peta rumah dan peta tubuhku sekaligus. Hari pertama, ia menawari untuk mengantar belanja. Hari kedua, ia memperbaiki engsel lemari yang berderit. Hari ketiga, ia duduk di bangku panjang dekat jendela, memandang halaman sambil mengusap-usap jarinya. "Kamu suka belimbing?" katanya seakan pertanyaan sederhana bisa menambal sobekanku. "Biasa saja." "Dulu ibu mertuamu suka sekali. Dia bilang, yang manis itu kadang tumbuh di batang yang tampak biasa." Aku terdiam. Rozak menoleh, senyumnya tipis. "Basir itu mirip aku waktu muda. Diam, keras kepala. Kadang terlalu yakin bahwa uang bisa menyelesaikan semuanya." "Uang gak bisa menutup luka," jawabku tanpa menatapnya. "Betul. Karena itu keluarga perlu lebih dari uang. Perlu yang bisa memeluk saat malam menggigil." Ia mengangguk kecil. Aku ingin menyuruhnya berhenti, tapi kata-katanya jatuh justru di tempat yang kucoba kabur. Rasa dingin itu, ketika Basir tidak memeluk, siapa yang harus kupeluk? Pertanyaan buruk itu pernah kubuang. Namun seperti semua hal buruk, ia menemukan jalan pulang. "Salimah, ayah tahu kamu marah. Tapi marah itu jangan dipelihara sendiri. Jadi batu, nanti bikin dada sesak." Suaranya lirih. "Kalau marahnya bukan aku yang mulai, kita semua korban keadaan." "Keadaan apa?" "Rezeki, nasib, dan dosa yang turun-temurun." Aku menatapnya. "Kamu menyebut dosa. Bagus, berarti kamu tahu itu salah." Rozak diam berkedip. "Segala yang salah kadang lahir dari takut kehilangan. Kehilangan anak, kehilangan rumah, kehilangan nama baik. Ayah cuma berusaha menahan semuanya agar tetap utuh." "Dengan mengorbankan aku?" Ia menunduk.
Ayah salah, tapi ayah juga sayang. Lalu menatapku lagi. Kata itu, sayang, seharusnya tidak keluar dari mulutnya kepadaku. Namun ketika ia melewatinya begitu saja, kata itu tidak langsung membuatku memuntahkannya. Ia justru menimbulkan dengung samar, seperti suara kabel listrik di atas genteng, nyaris tak terdengar tetapi ada. Hari-hari berikutnya Rozak semakin lihai dalam diam. Ia tidak lagi banyak bicara, tapi keberadaannya menjadi bantal bagi suara-suara di kepalaku. Ia menawariku teh jahe ketika perutku mual. Ia mengganti bohlam kamar mandi tanpa ku minta. Ia menjemur kasur ketika hujan reda. Setiap kebaikan kecil itu menyusup melalui retak di dinding batinku. Kebaikan yang salah alamat, tetapi aku fatalnya mulai mengizinkan kebaikan itu tinggal. Suatu sore, Basir mengirim pesan bahwa ia menginap di mes pabrik. Ada audit, katanya. Besok aku pulang. Aku membaca 2 kata terakhir itu berkali-kali, seperti memaksa mereka menjadi janji yang menghangatkan, padahal mereka hanyalah jadwal. Sore merambat jadi malam. Hujan tidak turun, tapi langit menekan. Aku duduk di lantai dekat jendela, memeluk lutut, mencoba berdoa, tapi kata-kata seperti yang benang putus di tengah simpul. Pintu dapur berderit. Aku tidak menoleh karena aku tahu langkah itu. Rozak meletakkan termos air panas di meja. Kamu belum makan? Aku gak lapar. Ia duduk di seberangku, menjaga jarak seperti orang yang mengerti aturan. Kalau nggak mau makan, minum yang hangat biar nggak gemetar. Aku melirik tanganku sendiri, memang gemetar. Aku benci ketahuan. Kamu gemetar bukan karena dingin. Kamu takut, katanya tenang. Aku muak. Muak dan takut saudara kembar. Kalau salah satunya datang, yang lain ikut. Aku tertawa pendek dan hambar. Kamu jadi psikolog sekarang. Ayah cuma orang tua yang kehabisan cara, ucapnya. Kamu boleh membenci ayah, tapi izinkan ayah menemani tanpa syarat. Tanpa syarat? Aku menatap lekat. Kamu serius? Ayah serius. Berarti kamu gak akan... Kata-kataku macet di tenggorokan. Ayah janji, malam ini tidak ada apa-apa. Aku tidak percaya sepenuhnya, tapi rasa letih di sendi-sendi membuatku menerima kursi yang ia tarikan. Kami duduk berhadapan, secangkir teh di antara kami. Waktu melambat. Lampu dapur memandarkan cahaya kuning bias di kulitku. Aku sadar setiap helai rambut yang lepas di pipi, setiap tarikan napas yang berbisik. Kesadaran yang terlalu tajam itu menyakitkan sekaligus menenangkan, seperti menggaruk luka. Kenapa kamu baik sekali sama aku? Tanyaku lebih kepada diriku sendiri. Karena kamu sendirian, dan ayah benci melihat orang sendirian, jawabnya pelan. Aku punya suami, tapi suamimu sedang belajar menjadi orang lain. Aku membeku. Apa maksudmu? Teman-teman baru, kebiasaan baru, cara pulang yang baru. Kamu menuduh. Ayah hanya mengamati. Aku ingin marah, tapi di bawah amarah itu ada ketakutan yang lebih tua. Kemungkinan bahwa aku memang ditinggalkan tanpa diberi nama. Rozak tidak menepuk punggungku, tidak juga menyentuh tanganku. Ia hanya menatap lama, seperti orang mendengarkan musik yang sudah hafal melodinya. Sunyi menjadi bentuk perbincangan lain. Kami tidak bicara, tapi suara mengalir, membentuk talang rahasia di bawah kulit. Malam kian dalam, radio tetangga memutar lagu lawas. Aku mematikan lampu dapur, menyisakan cahaya dari ruang tamu. Kami pindah duduk ke bangku dekat jendela. Di luar, angin menggesek daun belimbing.
Aku merasa antara benci dan butuh, dua rasa yang makan jadi piring yang sama. Salimah, kalau suatu hari kamu kuat, kamu boleh pergi. Ayah tidak akan tahan, katanya akhirnya. Pergi kemana? Ke tempat yang kamu anggap rumah. Kalau rumahnya sudah dirusak di malam pertama, maka kita bangun dinding sementara. Aku menoleh. Dengan apa? Dengan pelukan kalau kamu mau, atau sekedar keberadaan. Suaranya sangat pelan. Kata pelukan menimbulkan riak kecil. Aku merasakan persendian yang tegang mengendur sedikit. Bukan karena kata itu indah, tapi karena tubuhku kehabisan cara menolak. Aku membencinya, dan dalam jeda yang salah, aku membutuhkannya. Rasa jijik dan rasa butuh menyentuh bibir gelas yang sama. Aku meneguk sedikit, dan pahitnya justru menenangkan. Kalau aku minta kamu jangan tinggal malam ini, ayah akan pulang. Kalau aku minta kamu jangan pulang, ia tidak segera menjawab. Napasnya tertahan sekejap lalu mengalir. Ayah tetap di ruang tamu. Pintu kamarmu tertutup. Aku mengangguk, dan itu mungkin adalah momen ketika sebuah pintu lain terbuka. Bukan pintu ritual yang menjijikan, melainkan pintu kecil di dada yang retak. Pintu yang seharusnya dijaga, tapi aku sedang terlalu lelah untuk menjaga. Malam bergerak tanpa suara. Aku berjalan ke kamar, membiarkan pintu tidak tertutup rapat. Kudengar Rozak mematikan radio, menyampirkan kain di lengan kursi, lalu menarik napas begitu panjang. Aku duduk di tepi ranjang, memandang lantai. Ingatan malam pertama mengepul, lilin hitam, benang, dan mantra. Tapi di atas ingatan itu muncul bayangan baru, bayangan sebuah tangan yang tidak memaksa, sebuah suara yang tidak mengancam, bayangan salah yang terasa benar karena kesepian memberi garam pada apapun. Aku berdiri di ambang. Rozak, ia menoleh dari ruang tamu. Iya nak. Ada jeda di mana aku berharap seseorang memadamkan listrik di seluruh kota. Gelap menyelamatkan, tapi lampu tetap menyala, dan keputusan yang buruk menyukai terang yang kotor. Temani aku sebentar, kataku, suaraku nyaris tidak keluar. Ia bangkit, langkahnya pelan. Di ambang kamar ia berhenti, seperti orang yang tahu batas. Kamu yakin? Aku tidak yakin, tapi tubuhku mengangguk. Tidak ada paksaan malam ini, ucapnya. Tidak ada, jawabku, meski aku tahu separuh diriku memaksa separuh yang lain. Ia menutup pintu sampai tinggal celah. Lampu kamar diredupkan. Kami duduk, saling diam, saling mendengar detak jam dinding. Tangan kami bertemu, ragu lalu tidak ragu. Aku menutup mata saat bahuku disentuh. Tidak kasar, tidak tergesa. Dunia mengecil jadi napas yang teratur, jadi denyut yang menyergap, jadi keputusan-keputusan kecil yang lebih mirip menyerah daripada memilih. Ketika bibirnya hampir menyentuh keningku, aku pikir aku akan mual. Ternyata yang datang adalah rasa hangat yang memalukan. Bukan kebahagiaan, bukan juga cinta. Hanya hangat, seperti seseorang menyalakan tungku di rumah yang lama kosong. Berhenti kalau kamu ingin berhenti, katanya. Jangan bicara, pintaku, karena kata-kata membuatku ingat siapa kami. Setelah itu tidak ada lagi yang bisa kujelaskan tanpa mengkhianati diriku sendiri. Malam rapat. Tikus di plafon berlari sebentar, lalu terdiam. Aku mengizinkan sesuatu terjadi padaku. Bukan karena benar, melainkan karena kosong. Di tengah, di ruang yang paling kubenci, aku menemukan rasa tenang yang membuatku ingin menangis. Saat akhirnya kami berpisah langkah, waktu seperti menahan napas. Rozak duduk di kursi dekat jendela, menunduk, kedua tangannya saling menggenggam kuat.
Aku menyandarkan punggung ke dinding, lutut ditarik, mencoba menghitung kembali diriku satu persatu. Nama, umur, alamat, dan dosa baru yang menempel seperti jelaga. "Maaf," kata Rozak, suaranya pecah. "Jangan minta maaf. Kamu akan melakukannya lagi kalau aku memintanya," kataku serak. Ia menutup mata. "Jangan minta. Kalau aku tidak minta, kamu juga akan kembali." Ia tidak ngebantah. Sunyi menetes panjang. Dari luar, suara motor melintas, lalu menjauh. Aku memalingkan wajah ke arahnya. Wajah Rozak tampak puas, bukan puas yang sombong, melainkan lega, seperti seseorang yang akhirnya mendapatkan air setelah menahan dahaga berhari-hari. Melihat itu, suatu di dalam dada mendidih, bukan marah, bukan juga rindu. Rasa bersalah naik ke tenggorokan dan menekan napas. Aku menatap wajahnya lama-lama, dan hatiku bergetar, bukan oleh cinta, melainkan oleh kenyataan bahwa aku sudah melompati garis yang kubuat sendiri. Garis yang kusebut harga diriku, garis yang kini tinggal menjadi noda. Di cermin, bayanganku memudar di tepi cahaya. Aku ingin menutup mata, tapi rasa bersalah tidak padam ketika gelap. Ia justru menyala lebih terang daripada kelopak, dan malam lagi-lagi memilih pura-pura tidak melihat. Nah, kira-kira seperti apakah alur kelanjutan ceritanya? Apakah Salimah akan setiap malam melayani si Rozak? Jika kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, ikuti terus di channel Suara Mistis. Tetapi jangan lupa di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari kami. Akhir kata, saya pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.